Tapi ada juga pencuri yang senyum-senyum, bahkan bukan cuma nyuri kotak amal, nyuri 275 triliun. Nggak nanggung-nanggung. Kotak amal berapalah isinya paling, ya kan? Ini sudahlah nyuri uang rakyat bertriliun-triliun, senyum-senyum pula. Dipoto senyum-senyum, bukan malu dia. Harusnya mereka ini digebukin, udah. Kadang-kadang kita kesian, yang maling sendal sampai dibakar, nggak boleh. Ya, maling ayam digebukin sampai setengah mati, nggak boleh. Nah ini yang triliunan nggak diapa-apain, maka dapat fasilitas malah. Alhamdulillah, wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Qala sayyidil habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani في كتابه جلاء الأفهام في شرح عقيدة العوام إلى أن قال رضي الله عنكم صالح وهو نبي من نسل سم بن نوح صاحب الناقة أرسله الله إلى قوم ثمود وهو قوم ينحتون الجبال بيوتا مساكنهم بالحجر وهي المعروفة بمدائن صالح بين الحجاز والشام في الجنوب الشرقي من أرض مدين وهي مجاورة لخليج العقبة فلما كذبوه أهلكهم الله بصيحة جبريل قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الحمد لله. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam majlis yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Semoga kita kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, surga Firdaus, bersama pimpinan orang-orang yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, di pagi ini kita lanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan seputar akidah. Syarah daripada Aqidatul Awam, kitab Jala'ul Afham. Kitab ini sudah diterjemahkan, ya silahkan kalau yang berminat nanti dicari, ya bahkan tak payah sekarang ini, yang punya HP, nah itu gampang sekali mencari kitab ini ya, terjemah Jala'ul Afham. Nah ini di-download, dibaca, ya. Kita ini kitab banyak, tapi baca yang malas, ini yang payah. Ya, buku banyak, ada perpustakaannya, tapi membacanya itu yang jarang begitu. Nah, alhamdulillah majelis yang seperti ini ya bukan ceramah lepas, tapi baca buku, baca kitab. Tujuannya untuk memotivasi kita, ya, supaya kita tidak hanya tergantung kepada majelis ini saja. Selepas majelis ini kita bisa melanjutkan bacaan kita, kajian kita di rumah kita masing-masing, ya, dengan apa? Dengan rujukan kitab yang kita baca di masjid ini. Sebab kalau ngajinya lepas begitu saja, ya pulang dari masjid ini selesai biasanya. Syukur-syukur masih ingat sampai rumah. Ya, sudah kena lontong, kena soto itu biasanya mencair juga itu. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, harapan kita itu di rumah kita nih bisa membaca, ya, karena memang waktu kita lebih banyak di rumah ya. Nah, ma'asyiral hadirin, penting belajar akidah, ya khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, karena banyak sekali di luaran sana orang-orang yang ingin mencuri akidah kita.
Ya, kalau mencuri harta, tidak apa-apa, harta masih bisa dicari. Tapi kalau iman kita, akidah kita yang dicuri, kemana mau dibeli? Ya. Nah, maka ini harus menjadi perhatian kita soal akidah. Apalagi belakangan ini macam-macam, ya, macam-macam kita ini menghadapi situasi yang bermacam-macam. Entah ini memang disetting, entah bagaimana, wallahu a'lam. Ada aja di Indonesia ini, ada aja yang bikin heboh itu macam-macam. Belakangan ini, ya, yang bikin heboh ada yang bisa ngomong dengan semut. Nah, itu ya. Sudah tahu kan, Bu? Tidak tahu. Ya Allah, syukur kalau Ibu tidak tahu, Bu. Ya. Ada yang bisa ngomong dengan malaikat. Dia juga. Ya Allah. Dan itu pengikutnya ada, bukan nggak ada. Pembelanya banyak. Ya Allah. Padahal sesat dan menyesatkan, ma'asyiral hadirin. Ya. Yang sesat tuh banyak pengikutnya ternyata. Memang akhir zaman begitu. Jangan dikira nanti kalau ada Imam Mahdi hadir di tengah-tengah kita, semua kita ini bakal ngikut Imam Mahdi, bakal beriman dengan Imam Mahdi. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang yang sudah berbaiat kepada Imam Mahdi, di tengah perjalanannya sepertiganya murtad. Sepertiganya lagi lari dari Imam Mahdi. Hanya sepertiga dari pengikut Imam Mahdi itu yang bertahan di dalam pasukan barisan Imam Mahdi. Nah, kita nggak tahu ya, kalau kita nih ya hidup nanti bersama Imam Mahdi, apa ikut di barisan Imam Mahdi apa enggak, wallahu alam. Tapi kita berharap kalau kita panjang umur menjumpai Imam Mahdi, kita berharap kita berada di barisan Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Sebab kadang-kadang ada orang bilang begini, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya enak kalau ikut Nabi. Nah, kalau ikut Abu Lahab. Ya kan? Nah, maka tadi ya sudah, kita syukuri kita hidup di zaman sekarang ini. Ya, ada majelis-majelis yang seperti ini. Masih ada orang-orang yang mau menyebarkan kebaikan, mengajak kita kepada kebaikan, memberikan nasihat kepada kita. Syukuri, terima apa yang kita dapatkan di saat ini. Sebab kalaupun kita ini hidup di zaman Nabi, belum tentu kita ini beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita sekarang ini hidup di zaman ini dan beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita yang hidup di zaman ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita lahir. Dirindukan oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Nabi rindu sama kita, kita rindu enggak dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi cinta dengan kita, kita cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Masyarul hadirin. Belakangan ini macam-macam. Ada yang bisa ngomong tadi dengan semut. Tapi bahasanya tuh itu aja. Innama qali. Ya. Kita aja yang ngerti bahasa Arab enggak paham tuh dia ngomong apa. Ya. Terus dia bilang itu bahasa Suryani katanya. Nah, sekarang mungkin entar lagi bakal banyak tuh yang buka kursus bahasa Suryani kayaknya. Ya, bahasa Inggris minggir. Ya, minggir dulu bahasa Inggris. Bahasa Arab minggir. Bahasa apa? Bahasa Suryani. Memang betul di dalam keterangan ya, di dalam kitab Nurul Zalam ya, fi syarhi aqidatil awam. Jadi syarah Aqidatul Awam, Nazam Aqidatul Awam ini banyak kitabnya. Di antaranya nama kitabnya Nurul Zalam. Itu ditulis dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Memang beliau nanti di dalam keterangannya itu menyebutkan ketika ditanya dengan bahasa apakah Mungkar Nakir itu menanya di dalam kubur, pakai bahasa apa? Dalam satu pendapat ada yang mengatakan bahasa Arab. Ada juga pendapat yang mengatakan bahasa Suryani. Betul memang. Ya, ada pendapat, tapi yang kuat tentunya adalah di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, namun hal ini tentu tidak bisa kita ya pegang dengan
Jelas karena apa? Karena pendapat kil. Ya, pendapat-pendapat boleh saja, banyak orang berpendapat, silahkan ente mau berpendapat begini dan begitu. Tapi apakah pendapat kita ini benar? Ya, semua orang boleh berpendapat. Ya, tapi apakah itu yang benar? Nah, kita kepengen bagaimana pendapat yang benar daripada pendapat-pendapat yang kita ketahui bagaimana ulama mayoritas berpendapat. Maka mayoritas ulama berpendapat malaikat di dalam kubur itu akan bertanya dalam bahasa Arab. Makanya kita ditalkin dengan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Ya. Bahkan orang Inggris juga ditalkin pakai bahasa Arab, kan begitu. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa ma imamuka wa ma dinuka, kan begitu. Ya, enggak tahu kalau di sini sudah matinya enggak ditalkin lagi. Karena banyak sebagian dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita itu kalau mati macam sapi mati itulah. Kambing mati, ayam mati, sapi mati, begitulah dia. Kubur selesai. Padahal riwayat-riwayat menyebutkan di antara kesunahan ketika kita menguburkan mayit itu ditalkin. Dibacakan suratul Fatihah di bagian kepalanya. Ya, jadi riwayat-riwayat itu ada begitu. Dan para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mayoritas mereka sepakat bahwasannya meskipun hadisnya dhaif, maka itu boleh diamalkan. Termasuk Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, kalau kita menjumpai hadis, meskipun hadis itu dhaif, maka amalkanlah walaupun sekali seumur hidup. Jadi jangan tolak hadis dhaif sebab ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Ya, lantang sekali, ya, lancang sekali. Oh, itu hadis dhaif, enggak boleh diamalkan. Siapa bilang enggak boleh diamalkan? Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri di dalam pendapatnya, aku lebih suka menggunakan hadis dhaif daripada perkataan sahabat. Ya. Nah, ini mesti kita perhatikan. Ya, jangan ikut-ikutan orang-orang yang di akhir zaman ini justru merusak hubungan kita dengan para ulama. Ya, dibilang ikut Quran, ikut sunnah, ikut Quran, ikut sunnah. Bagaimana kita mau memahami Al-Quran dan sunnah kalau tidak melalui para ulama? Ya. Oh, ini kita dibangun pemikiran yang justru meremehkan para ulama. Kalau enggak sesuai dengan pendapatnya mereka, mereka akan katakan, kan ulama manusia juga, kan Imam Nawawi manusia juga, bisa salah. Nah, ini pemikiran yang seperti ini nih, ya, dibangun seperti ini justru merusak daripada akidah kita, merusak hubungan kita dengan para ulama. Kita disuruh ikut dia begitu. Nah, ini yang masalah. Kita ikut ulama-ulama yang terdahulu, ya, itu justru disalahkan mereka. Suruh ikut ulamanya mereka. Ya? Kalau tidak sesuai sama Syekh Albani, kalau tidak sesuai dengan Muhammad bin Abdul Wahab, kalau tidak sama dengan Utsaimin, kalau tidak sama dengan Fauzan, dhaif, sesat, ahli bid'ah. Wal'iyadzubillah. Ini beragama model apa itu? Ya, dikit-dikit masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Lalu kalau ahli bid'ah itu menurut mereka masuk neraka itulah. Begitu yang mereka pahami. Kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalah finnar. Makanya mereka berkata, semua bid'ah itu sesat, enggak ada bid'ah yang benar, kata mereka, kan begitu. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Al-Imam An-Nawawi membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah mubahah, wajibah, mandubah, muharramah, wajibah. 5 hukum syarak bid'ah itu dibagi oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa kita mau ikut orang-orang yang tidak jelas ini? Semua bid'ah dalam masuk neraka. Suka sekali masukkan orang ke neraka, ya. Padahal Nabi kita tuh kepengen kita semua ini masuk surga. Bahkan Nabi mendoktrin kita. Jadi ini bukan doktrin para habaib ini. Dibilang Habib-Habib mendoktrin anak-anak mereka.
bahwa mereka semua bakal masuk surga. Tidak. Ya. Kami tidak pernah didoktrin seperti itu. Yang mendoktrin kita masuk surga itu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Yang ngomong Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kira-kira mau masuk surga enggak? Apa milih masuk neraka? Atau mau ikut itu? Mama Gupron. Dia katanya mau jadi penjaga gawang neraka. Kita nih, kalau perlu jangan tersentuh api neraka. Dia mau jaga gawangnya neraka. Antek ini orang. Tapi banyak yang ngikutin. Ya Allah. Ya. Semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, sahabat bingung. Wa may qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, siapa orang yang taat pada aku, ikut aku, di barisan aku, masuk surga. Siapa yang menyimpang, menentang aku, tidak berjalan di jalan aku, tidak berada di barisan aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Nabi tak katakan masuk neraka, enggak. Berarti dia tidak mau masuk. Kira-kira kalau Nabi ngomong begini, siapa yang taat pada aku masuk surga, yang tidak taat pada aku masuk neraka. Pantas enggak kira-kira kalau Nabi ngomong begitu? Pantas. Nabi yang megang kunci surga, kunci neraka itu ada sama Nabi. Bahkan nama-nama ahli surga Nabi sudah tahu siapa orang-orangnya. Sudah dibukakan oleh Allah. Makanya Nabi tahu siapa orang yang paling terakhir masuk surga, kan begitu. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi tahu siapa orang yang paling terakhir masuk surga, itu sudah tahu Nabi. Dia kasih tahu Allah sudah. Nah, ini ada orang Nabi bukan, turunan Nabi bukan, tapi turunan Nabi Adam, ya. Dikit-dikit masukin orang ke dalam neraka. Gara-gara urusan celana dipotong, tak dipotong, masuk neraka. Gara-gara melihara jenggot, tak melihara jenggot, masuk neraka. Ya Allah. Ya. Ini manhaj siapa yang diikuti? Manhaj Nabi masukkan orang ke dalam surga. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahihul Muslim, diriwayatkan bahwasanya kata Nabi SAW, kalian ini semua berlomba-lomba ingin mencemplungkan diri kalian ke dalam neraka, dan aku selamatkan kalian, aku tarik ikat pinggang kalian. Nah, Nabi kita tuh begitu. Kita ini mau berlomba-lomba masuk neraka, tapi Nabi selamatkan kita. Ini tidak ada orang mendorong-dorong orang biar masuk neraka. Ya, tidak seperti itu. Nah, adapun perbedaan pendapat ini perlu dikaji, kan begitu. Kalau tadi perbedaan pendapat itu terjadi, ya, itu tidak akan menimbulkan perpecahan selama tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaan pendapat itu akan menjadi perpecahan kalau tujuan kita itu adalah dunia. Ya, majelis ini dengan majelis ini, ustadz ini dengan ustadz itu. Ya, kalau tujuan mereka Allah, maka mereka tidak akan bermusuhan. Tidak akan saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Tapi kalau tujuannya dunia, kalau tujuannya massa, mau mengumpulkan massa, nah itu bisa ya, saling menjelekkan, saling memfitnah. Ya. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW mendoktrin kita. Apa kata Nabi SAW? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada siapa pelaku dosa besar dari umatku. Kalau dosa kecil insya Allah kita ini tidak ada. Ya Bu, insya Allah sudah habis. Kapan habisnya? Setiap kali kita berwudu, setiap kali kita sholat, setiap kali kita puasa, setiap kali kita
puasa Asyura, puasa Arafah, itu semua menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kalau nggak ada dosa kecil, maka dihapuskan dosa besar yang seimbang dengan pahala yang kita lakukan tersebut. Ada seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi dosa kecil, insya Allah nggak ada lagi. Dosa besar kalau ada, insya Allah masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin. Bahkan Nabi menyatakan, la yadkhulunan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Tidak akan masuk neraka. Maksudnya apa? Tidak kekal di dalam neraka. Kalau mampir, mungkin mampir dulu, ya kan? Tapi kita berharap, ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Amin. Jadi di antara umat Nabi ini nanti sepertiga masuk surga, tidak dihisab. Nah, mudah-mudahan kita nggak dihisab oleh Allah. Nah, kalaupun masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka. Kata Nabi, tidak akan masuk neraka, kekal di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat dzarrah. Pernah ngucap la ilaha illallah selama hidupnya, insya Allah masuk surga. Bisa jadi dia inilah orang paling terakhir masuk surga. Jadilah daripada kekal di neraka, mending masuk surga. Ya, itu orang yang paling terakhir masuk surga, setelah dipanggang di api neraka, ada jadi arang ini, diutuhkan lagi oleh Allah. Wow, jadi muda, ganteng. Di surga nggak ada orang tua soalnya. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek nggak masuk surga. Nenek-nenek nggak masuk surga. Ya, karena di surga nggak ada nenek-nenek, gitu. Ya, di surga itu umurnya remaja. Jadi walaupun kita di dunia ini nenek-nenek, kakek-kakek, nanti di surga mau jadi remaja, jadi ganteng. Ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit, kita terangkan soal Nabi Soleh. Nabi Soleh ini, ya, dari keturunan Syam bin Nuh. Jadi masih keturunan Nabi Nuh, karena memang Nabi Nuh ini adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Adam bapak manusia yang pertama. Nah, ini Nabi Nuh ini diutus kepada kaum Samud namanya. Kaum Samud ini setelah kaum Ad. Jadi kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Kemudian Allah bangkitkan kaum yang baru namanya kaum Samud. Allah utus seorang Rasul. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum sebelum Allah mengutus seorang Rasul. Nah, kita ini ma'asyiral hadirin, kenapa nggak hancur-hancur sampai sekarang? Padahal maksiat luar biasa. Apa maksiat yang tidak dilakukan oleh umat sekarang ini? Semua maksiat dia lakukan. Semua dosa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ada semua di dalam umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita nggak dihancurkan Allah? Kenapa kita tidak dibinasakan oleh Allah? Itu semua karena berkat Nabi Muhammad, masyaallah hadirin. Berkat Nabi Muhammad. Maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Sesungguhnya kami tidak akan mengazab umat ini, kata Allah, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi masih hidup. Dan Allah tidak akan menghancurkan umat ini selama masih ada orang yang beristighfar kepada Allah. Bahkan dikatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat. Nah, kalau mau memperpanjang umur dunia ini banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Nah, ada baiknya nanti ya bulan depan kita kepengen majelis ini bukan hanya pengajian begini saja, tapi ditambah dengan zikir. Ya, kita kepengen nanti kalau bisa bulan depan itu nanti difotokopi, kita baca zikir, namanya zikir pagi.
Ya, zikir pagi kita akan ajarkan bagaimana membacanya, mengamalkannya, kemudian setelah itu bisa kita amalkan di rumah. Ya, zikir tersebut. Karena penting berzikir, apalagi kita ya, di umur-umur kita yang sudah kepala 4 ke atas begitu ya. Penting untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Baik itu zikir lisan berupa mengucapkan la ilaha illallah, atau zikir hati dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah di dalam hati. Bisa kan? Kalau kita berzikir hati, maka jasadnya kita mantap. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita berzikir Allah, Allah, Allah. Ya. Nah, ini penting ya, insyaallah nanti kita usahakan supaya bulan depan di akhir majelis kita baca zikir. Ya. Insyaallah hati kita lebih tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan fadilah zikir ini luar biasa. Ya. Ketika ditanya, apakah zikir itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah? Iya, kata Nabi. Jadi kondisi kita sekarang ini, kondisi tidak berperang, maka perbanyak zikir. Tapi nanti kalau kita dituntut berperang, jihad di jalan Allah, jangan berzikir lagi, berperang. Tapi orang yang berperang itu sambil berzikir. Nah, itu membiasakan diri berzikir ini penting. Ya. Jadi jangan dikira orang-orang yang berjihad itu semuanya masuk surga. Belum tentu, kata Nabi. Itu tergantung kepada niatnya. Nah, kalau tadi dia berjihad karena Allah, masuk surganya Allah. Tapi kalau berjihad supaya disebut pahlawan, maka dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Soleh ini hidup di satu kaum yang memahat gunung, dan sampai sekarang masih ada bekasnya itu ya. Mereka tinggal di gunung, gunung itu dipahat, dibikin rumah oleh mereka. Nah, tinggal di gunung. Lokasinya di mana? Di daerah Hijr namanya, di Oman. Dikenal wahiyya ma'rufah bimadain, dikenal dengan namanya itu daerah Madain. Yakni kota Madain Saleh, kota Nabi Saleh. Dia berada di antara Hijaz dan Syam, di sebelah tenggara daripada kota Madian, dan bertetangga dengan Teluk Aqabah. Ketika orang-orang ini mendustai Nabi Saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka. Dengan apa? Dengan teriakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berteriak, mati semua orang-orang itu. Nah, Nabi Saleh ini dikenal orang yang baik oleh penduduk kota Madian tersebut, ya, oleh kaum Tsamud. Akan tetapi ketika Nabi Saleh ini menyampaikan nasihat, menyampaikan risalahnya, mulai ditolak oleh orang-orang, sama seperti Nabi Muhammad. Mereka menggelari Nabi Muhammad Al-Amin, ya, tapi ketika Nabi mengajak mereka beriman kepada Allah, mereka menolak. Sama kasusnya dengan Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh menyampaikan risalah, mengajak mereka beriman kepada Allah, karena di saat itu mereka beriman menyembah patung, menyembah berhala. Ya. Pakai baterai ini enggak ya? Hah? Hah? Pakai baterai. Walhasil ditolak ini Nabi Saleh. Ya, ditolak. Bahkan sebagian mereka minta bukti kalau engkau ini memang utusan Allah. Maka ketika mereka minta bukti, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Saleh bukti yang disebut dengan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Saleh? Mukjizat Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan onta, ya, dari dalam batu. Nah, onta dari dalam batu. Bukan ontanya saja, beserta anaknya. Kapan lahirannya onta di dalam batu? Ya, keluar ini onta ini dan anaknya. Dan Nabi Saleh pesan, jangan diganggu onta ini. Kalau kalian ganggu onta ini, maka azab Allah akan ditimpakan kepada kalian. Nah, ini onta, karena onta memang istimewa. Dia kalau dia berada di satu tempat, hewan-hewan yang lain, onta yang lain, kuda dan yang lain-lain tidak berani mendekat.
Ketika dia minum di sumur, maka onta-onta yang lain tidak berani mendekat. Kalau dia berteduh di satu tempat, onta yang lain menyingkir dari onta ini. Ini onta istimewa. Sehingga hal ini membuat marah orang-orang yang hidup di zaman itu yang memiliki onta juga. Ketika hujan, onta Nabi Soleh ini berteduh, onta yang lain kehujanan. Ketika musim panas, onta Nabi Soleh ini berteduh, onta yang lain kepanasan karena tidak berani mendekat. Akhirnya mereka marah. Selain Nabi Soleh mengajak mereka beriman kepada Allah, akhirnya ini orang-orang bersepakat bagaimana membunuh onta Nabi Soleh. Maka dikumpulkanlah preman-preman untuk musyawarah. Nah, itu ya. Ada sidang preman, dipilihlah preman-preman besar. Nah, ini preman-preman kumpul untuk apa? Untuk bersepakat membunuh onta Nabi Soleh. Baru setelah itu akan membunuh Nabi Soleh. Karena mereka mau membuktikan dulu, benar tidak omongan Soleh ini, kalau onta ini diganggu, azab Allah bakal turun. Takut juga dia. Sampai akhirnya ditunjuklah seseorang yang paling berani untuk menghabisi onta Nabi Soleh. Preman besar ini pimpinannya. Tapi namanya preman itu sebetulnya tidak punya nyali. Dia ketika mau membunuh onta Nabi Soleh, mabuk dulu, nyabu dulu, nyabu dulu, ganja dulu, baru berani membunuh onta Nabi Soleh. Setelah dibunuh, sampailah berita bahwa onta tersebut dibunuh oleh mereka kepada Nabi Soleh. Marah Nabi Soleh, dan mereka justru menantang kepada Nabi Soleh, onta engkau sudah kami bunuh, mana azab Allah? 1 hari, 2 hari, dan Nabi Soleh di saat itu mengumpulkan pengikutnya untuk pergi dari kota tersebut, dari kota Madian, pindah Nabi Soleh. Setelah hari ketiga, orang-orang ini gembira. 3 hari, tidak ada tuh janji Soleh kita akan diazab Allah. Memang sengaja dibiarkan Allah biar mereka gembira, senang. Tapi di hari yang keempat, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua dengan apa? Dengan pekikan suara malaikat Jibril. Mati semua. Nah, begitulah ma'asyiral hadirin. Sehingga Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, seakan-akan mengejek kepada mereka, bukankah telah aku sampaikan nasihat kepada kalian tetapi kalian menolaknya? Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, kalau ada nasihat-nasihat yang baik, kita terimalah. Jangan kita tolak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah Nabi Soleh sekelumit. Sebetulnya banyak panjang kisah ini, tapi tidak mungkin kami ceritakan semua di dalam majelis yang seperti ini karena akan banyak memakan waktu, ya. Kemudian Nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, yakni kesayangan Allah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dikenal juga dengan Abu Dhaif, bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim paling suka nerima tamu. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu kalau 1 hari tidak ada orang bertamu tempat dia cari orang untuk bertamu. Berjalan dia 1 mil nyari orang untuk bertamu ke rumah dia. Nah, kalau kita sekarang kan enggak. Justru kita kalau bisa jangan banyak tamu di rumah kita, pening. Ini Nabi Ibrahim justru nyari-nyari tamu begitu. Ngajak orang makan, mau dijamu. Kadang-kadang kita tamu datang, air putih pun tak keluar di rumah kita tuh, ya. Ya Allah. Nah, ini jangan sampai begitu. Karena menjamu tamu ini banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Ya, memuliakan tamu itu bagian dari keimanan kepada Allah. Tanda orang beriman, dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan menjamu. Tapi kata para ulama, jangan membebankan diri. Jamulah dengan apa yang kita bisa jamu. Apa yang ada di rumah dikeluarkan, disajikan, dihidangkan. Jangan memberatkan diri. Maksudnya apa memberatkan diri? Di antara termasuk kita itu yang memberatkan diri adalah kita menghidangkan sesuatu yang justru kita sendiri tidak pernah makan itu. Wah, tapi kalau ada tamu, wah, nasi kebuli misal, sementara dia sendiri jarang-jarang makan nasi kebuli ini.
nyembelih kambing misalnya, padahal dia sendiri jarang makan daging kambing. Itu namanya memberatkan diri. Ya, enggak usah. Kenapa? Kalau kita merasa terbebani, nanti kita menjadi jenuh. Akhirnya datang tamu lagi, kita malas mau terima tamu. Apalagi urusan duit keluar kita nih, ya. Kalau urusan duit keluar kita nih, hitung-hitungannya luar biasa. Ya. Jangan, ya, untuk tamu, ayo kita jamu mereka, ya. Semampu kita. Ya, jangan membebankan kepada diri kita. Bahkan menerima tamu, menjamu tamu ini sebagian ulama mewajibkan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Dan orang boleh bertamu selama 3 hari menginap. Ya, kalau nginap kita ke tempat kawan kita lagi musafir, nginap di tempat orang, itu maksimal 3 hari, jangan lebih. Kecuali kalau tuan rumahnya menginginkan kita lebih. Dan itu pun kita selaku tuan rumah boleh menerima tamu. Musafir kepingin singgah ke tempat kita, itu dianjurkan. Sebagian mewajibkan, sebagian mensunnahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi memiliki kelebihan harta. Nah, kalau nggak ada uang mau menjamu mereka, apa yang mau diterima? Tamu ini dia saja makan payah. Nah, kata ulama, kita ini diwajibkan menerima tamu atau disunnahkan menerima tamu, menjamu mereka selama 3 hari, kalau di daerah itu tidak ada masjid. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa masjid ini bisa menjadi persinggahan buat tamu. Jadi masjid jangan digembok. Ya. Nah, tapi sekarang ini itu pula, masjid kalau nggak dikunci jam hilang, celengan hilang. Bahkan CCTV pun hilang. Diembatnya juga CCTV. Ya. Nah, ini luar biasa memang zaman sekarang ini, tidak mandang lagi. Masjid pun juga tidak lepas dari pencuri. Nah, hei pencuri, engkau ini kalau mencuri tidak mikir-mikir. Tapi kalau sudah ketangkap kau nangis-nangis. Ya. Tapi ada juga pencuri yang senyum-senyum. Bahkan bukan cuma nyuri kotak amal. Nyuri 275 triliun. Tidak nanggung-nanggung. Kotak amal berapalah isinya paling, ya kan? Ini sudahlah nyuri uang rakyat bertriliun-triliun, senyum-senyum pula. Dipoto senyum-senyum, bukan malu dia. Harusnya mereka ini digebukin, udah. Bukan lagi digebukin, mungkin dicincang-cincang seharusnya. Kadang-kadang kita kesian, yang maling sendal sampai dibakar, tidak boleh. Ya, maling ayam digebukin sampai setengah mati, tidak boleh. Karena di dalam syariat kita ada aturan. Orang kalau nyuri dipotong tangan itu kalau apa yang dicuri dia itu nilainya itu setengah dinar. Setengah dinar, berapa sekarang dinar? 4.500.000 ya. Setengah dinar 2 juta sekian. Nah, kalau nominal yang dia curi itu sekitaran itu 2 juta lebih, baru dipotong tangan. Tapi kalau di bawah itu harga ayam 50.000 digebukin satu kampung, tidak seimbang itu, zalim kita. Ya, tidak boleh zalim juga. Ya, maka harus berimbang. Nah, ini yang triliunan nggak diapa-apain, maka dapat fasilitas malah. Ya. Ini kita jangan seperti itu, masyarul hadirin. Ya, memang kita kesel sama pencuri ini. Tapi kadang-kadang kita mikir juga, dia ini nggak mungkin nyuri kalau nggak untuk makan. Tapi sekarang ini orang nyuri bukan untuk makan aja, untuk nyabu-nyabu, ini yang pening. Ya, kursi di depan rumah diembat dia juga. Ya, penutup gorong-gorong diangkat dia juga. Ini luar biasa memang, ya. Nanti kalau sudah kena gebukin, nah minta-minta ampun itu. Ya Allah. Ya, ini mudah-mudahan ya tidak terjadi di tempat kita. Mudah-mudahan aman nih negeri kita nih, ya. Kemudian diceritakan Nabi Ibrahim ini, ya, saking sukanya ya, menjamu tamu. Satu hari ada tamu tapi orang Majusi. Tahu Majusi, ya? Majusi ini penyembah api. Datang ke Nabi Ibrahim bertamu. Wah, sama Nabi Ibrahim dijamu, kasih makan, dimuliakan. Ketika Nabi Ibrahim berbuat seperti itu, para malaikat di langit heboh begitu. Apa-apaan ini Ibrahim ini? Masa orang Majusi dijamu?
dihormatin, dimuliakan. Ributlah malaikat di langit, nanya kepada Allah, ya Allah, ini ada apa dengan Ibrahim ini? Kata Allah, aku lebih tahu tentang Ibrahim daripada kalian. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril tanya, wahai Ibrahim, aku diperintahkan untuk menanyakan kepada engkau, kenapa engkau jamu ini orang Majusi? Nabi Ibrahim nangis ditanya begitu. Kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, sesungguhnya aku ini belajar dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjamu, dia berbuat baik kepada siapa saja meskipun orang itu berbuat buruk kepada dia. Betul nggak? Yang nyembah batu dikasih Allah rezeki nggak? Yang nyembah matahari masih hidup nggak sampai sekarang? Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, malaikat Jibril dengar jawaban itu, paham dia. Tapi berselang beberapa waktu setelah itu datang lagi orang Majusi bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. Tapi dikala itu Nabi Ibrahim tolak orang ini. Ketika dia mau bertamu ke tempat Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku akan jamu engkau dengan syarat engkau tinggalkan agama engkau. Kata orang Majusi ini, enggak mau aku. Kalau begitu biarlah aku pergi, enggak jadi aku bertamu ke tempat engkau. Ketika orang Majusi ini pergi, maka malaikat di langit pun heboh lagi. Kok ditolak, kemarin diterima ya? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Tidak suka Allah. Kenapa ditolak ini orang Majusi? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk menegur Nabi Ibrahim. Katakan kepada Ibrahim, kenapa dia tolak orang yang mau bertamu ke tempat dia? Katakan kepada dia, ketahuilah bahwasannya aku yang menciptakan orang ini, selama 80 tahun aku berikan nikmat kepada orang ini di dalam kondisi dia tidak menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang malaikat Jibril jumpa Nabi Ibrahim, ditegur, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada engkau, kenapa engkau tolak itu orang Majusi yang bertamu kepada engkau, sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rizki kepada orang ini selama 80 tahun dalam kondisi di mana dia masih menyembah api. Mendengar teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Nabi Ibrahim mencari orang Majusi yang pergi tersebut. Dicari sama Nabi Ibrahim, dirayu, diajak untuk datang ke rumahnya, mau dijamu sama Nabi Ibrahim. Orang Majusi ini nggak mau. Nggak mau, kata orang Majusi ini. Kemarin kau tolak-tolak aku, sekarang kau rayu-rayu aku untuk bertamu ke tempat engkau. Aku akan datang ke tempat engkau asal engkau bagi tahu aku kenapa sekarang kau datang untuk merayu aku datang ke tempat engkau. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku telah menegur aku kenapa aku tidak menjamu engkau, sedangkan dia selama 80 tahun telah memberikan nikmat kepada engkau di dalam kondisi engkau tidak menyembah kepada dia. Ini orang Majusi mendengar kalimat ini, dia menangis dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik, zat yang maha pemberi, zat yang maha karam kepada kita. Berapa banyak kita maksiat kepada Allah, berapa banyak kita lupa kepada Allah, berapa banyak kita melanggar perintah Allah, berapa banyak kita melakukan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan nikmatnya kepada kita semua. Coba bayangkan seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan maksiat, Allah cegah kita untuk tidak bernapas, atau Allah cegah kita untuk tidak dapat minum dan makan, maka selesai hidup kita sudah. Tapi Allah zat yang maha baik itu, meskipun kita maksiat kepada dia, kita masih bisa makan enak, masih bisa tertawa-tawa. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita semua, dan semoga kita semua dijauhkan daripada segala macam perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ini yang bisa kita sampaikan di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya khair Allah.
Hmm. 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 Ya, ya. 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 Nanti insya Allah kita sampai kajiannya. Tapi masih lama memang soal beriman kepada yaumil akhir. Ya, termasuk yaumul akhir itu adalah alam barzah atau alam kubur. Dan awal pertama yang disebut dengan yaumul akhir itu adalah alam barzah itu, ya, alam kubur. Nah, para ulama sepakat bahwasanya yang diazab itu adalah ruh dan jasadnya. Jadi meskipun orang ini, ya, mati, udah lama, udah tercerai berai, bisa jadi, ya, bisa jadi jasadnya itu yang udah bercampur tanah itu udah jadi batu bata mungkin, ya, dibikin orang batu bata dan seterusnya. Apakah orang ini masih tetap bisa merasakan adab? Ya. Ruh dan jasadnya. Apa yang susah buat Allah? Ya, apa yang susah buat Allah untuk mengadab kita? Jadi ruh dan jasad yang merasakan daripada azab tersebut. Ya, bagi orang yang diadab di dalam kuburnya. Sedangkan orang yang tidak diadab, ya dalam kenikmatan di alam kubur. Nah, alam kubur ini jangan dibayangkan ukuran 1 kali 2 meter itu. Ya, itu namanya lubang kubur. Alam kubur ini alam yang berbeda dengan alam kita sekarang. Jadi ada alamnya sendiri. Ya. Dan orang-orang yang berada di alam barzah itu seperti kita yang hidup sekarang ini. Ya, berkomunikasi satu sama lain. Ya, saling melihat satu sama lain. Kalau yang tadi dalam kenikmatan. Nah, kalau yang dalam azab tidak sempat mau ngobrol. Ya, kena adab di dalam kubur. Gimana mau ketemu kawannya? Tapi orang yang berada dalam kenikmatan saling mengunjungi bahkan mereka. Nah, mudah-mudahan kita ini semua dibebaskan dari adab kubur. Ya. Nah, adapun tadi memanggil ruh itu bukan memanggil ruh. Ya, kita nggak bisa manggil ruh. Ruh itu hanya taat kepada Allah. Nggak bisa dipanggil. Ya, bagaimana caranya memanggil ruh? Tidak bisa. Ada di Medan namanya patung si gale-gale itu, tahu? Ya. Dulu katanya patung itu bisa bergerak sendiri katanya. Ya. Terakhir waktu kami ke sana, orang yang itu di sana itu digerakkan pakai mesin belakangnya itu. Dia bilang, dulu Pak ini bisa bergerak sendiri, tapi orang yang punya ilmu itu sudah nggak ada lagi sekarang. Ilmu manggil ruh, kata mereka. Sungguhnya itu bukan ruh. Yang mereka panggil itu bukan ruh. Yang menggerakkan itu bukan ruh. Jin. Ya. Jin ini demen memang untuk menyesatkan kita, syaitan. Ya. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada yang dalam bentuk bangsa dari bangsa jin. Syaitan itu dari bangsa jin. Ada syaitan dari bangsa manusia, kan begitu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Jadi syaitan yang membuat waswas, ya, membuat kita ragu-ragu itu bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Nah, yang menggerakkan itu jin. Jadi ruh tidak bisa dipanggil, tidak ada yang bisa manggil ruh.
Nah, adapun yang kita lakukan untuk meringankan azab, ya, karena memang orang di dalam kubur, di alam barzah, ya, di alam barzah, di alam kubur, itu ibarat orang yang lagi berlayar di lautan. Itu seperti itu. Ya, mereka membutuhkan bantuan kita. Bagaimana membantu mereka? Membantu mereka dengan mendoakan mereka, mengirimkan bacaan Al-Quran, bersedekah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak manfaat, tidak, justru manfaat. Nabi sudah mengatakan, idza mata bani adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali dari yang 3 ini. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Wakaf. Yang dikatakan sedekah jariyah itu wakaf, kata Imam Ghazali. Jadi sedekah jariyah itu wakaf. Wakaf sana, wakaf sini, ya. Wakaf itu apa? Wakaf itu adalah kita memberikan satu barang yang kemanfaatannya bertahan lama. Jadi wakaf itu barang-barang yang bisa bertahan lama. Kalau lilin tidak bisa diwakafkan. Kenapa? Kalau dipakai habis. Bukan wakaf, namanya sedekah. Sedekah lilin. Makanan nggak bisa diwakafkan makanan. Gimana caranya? Sedekah makanan. Ya. Jadi beda sedekah dengan wakaf, beda. Tapi sedekah dianjurkan. Wakaf juga dianjurkan. Nah, yang dikatakan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Sebab kalau kita meninggal, yang kita wakafkan itu masih mengalirkan pahala. Kalau makanan, ya sudah jadi kotoran. Nah, tapi bersedekah makanan kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang alim, dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Ketika dia makan, itu menjadi energi bagi dia. Energi itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita dapat pahala. Maka jangan ngasih makanan ke orang yang tidak jelas. Kata Nabi SAW, la ta'kulu illa taqi. Jangan makan makanan melainkan makanan orang-orang yang bertakwa. Dan jangan sampai memakan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Makanya kalau kita mau sedekah, Bapak Ibu, lihat dulu siapa orang yang mau kita kasih harta kita nih. Ya. Tatoan, anting-antingnya di hidung, di lidah, di bibir. Mau kita kasih sedekah. Kita mesti mikir, ya Allah, ini uang kalau kasih ke dia nih dibelikan apa ya? Jangan. Sedekah ke yang lain, banyak kok. Nah, majelis begini, ya, beli lontong tiap pagi, gorengan, sedekah di situ. Oh, ngasih makan orang-orang yang seperti ini lebih bermanfaat, mendatangkan pahala. Awalid au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarkan orang, terus orang ini ngamalkan, terus dia ngajarkan ke orang lain lagi, terus orang itu ngamalkan, kita dapat pahalanya. Awalidin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi anak soleh, bukan orang, kata tetangga kita. Jadi kalau kumpul-kumpul baca Yasin, doakan orang mati, tidak sampai, kata dia. Kenapa? Karena yang doain bukan anaknya. Ini tadi cara berpikir yang tidak logis sebetulnya. Kira-kira orang yang datang ke rumah dia itu yang undang anak dia apa hantu yang undang tuh kira-kira? Ya anak dia. Kalau anak yang soleh ngajak orang ke rumah dia, berzikir, baca Yasin, baca doa. Kalau anak nggak soleh mungkin dia ngundang organ tunggal itu. Undangan hari ini, 3 hari bapak saya, apa organ tunggalan. Tapi karena anak soleh, diajak orang baca Quran, diajak orang baca la ilaha illallah, diajak orang baca tasbih. Setelah itu dia niatkan, ya Allah ini semua pahalanya untuk orang tuaku. Sampai nggak? Kalau nggak sampai matilah dulu, nanti kami kirimkan. Kalau tak sampai kasih tahu kami, balik lagi. Tapi sampai hari ini alhamdulillah nggak ada yang balik lagi kan? Yang kita kirim-kirim sama nih balik lagi nggak? Alhamdulillah, berarti kalau tak sampai balik lagi dia. Ya, ngirim Yasin, ngirim surah Al-Muluk, boleh. Apapun Al-Quran yang kita bacakan berpahala. Yang kita kirimkan itu pahalanya untuk orang yang sudah mendahuluin kita.
Kalau dikatakan orang lain mendoakan tidak sampai, kalau begitu mulai besok tidak usah disolatkan jenazah tuh. Tidak usah disolatkan. Betul tak? Ini kan orang lain kan? Suruh anaknya aja yang nyolatin. Ngapain kita ikut sholat? Tidak sampai. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu ada doa. Betul? Ya kan? Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi. Ngapain nanti doain? Ya Allah ampunin doa dia, maafkan dia. Tidak usah. Biarin aja. Nah maka tadi ini mesti dipakai kan begitu ya. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Mana ada memang Nabi tak sempat mengumpulkan orang zaman itu. Ya, karena Nabi masih memperbaiki akidah di zaman itu. Tapi setelah Nabi menyebarkan ini agama sudah sempurna. Bahkan Allah sudah memastikan sudah sempurna agama ini. Nah disitulah baru para ulama, ya, para setelahnya, ya, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Nah mereka inilah di kurun-kurun inilah, ya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ada dalilnya semua, bukan nggak ada dalil. Anak mendoakan orang tua. Bahkan Allah dalam Quran, ya sebutkan ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah yang memerintahkan, dan mereka orang-orang yang datang setelah mereka, yakni generasi setelah generasi orang tua kita sekarang ini. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuninlah kami. Wali ikhwanina, dan juga kepada saudara-saudara kami. Alladzina as-sabaquna bil iman, yang mana mereka itu telah mendahuluin kami dalam keadaan iman. Saudara-saudara kita, masa tidak sampai katanya? Nah, masyarul hadirin, surah Al-Muluk itu lebih bermanfaat kalau dibaca oleh orang yang masih hidup. Karena surah Al-Muluk itu disebut dengan surah Al-Waqi, surah yang menjaga kita. Ya, orang yang mengamalkan surah Al-Muluk, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur. Ketika orang yang biasa mengamalkan surah Al-Muluk ini meninggal, datang malaikat yang ingin mengadab orang ini, maka Al-Muluk ini mengadu kepada Allah. Begitu riwayat yang sahih disampaikan oleh Nabi SAW. Al-Muluk ini mengadu kepada Allah, ya Allah jangan engkau adab orang yang aku ada di dalamnya. Maka orang ini akhirnya tidak diadab karena Al-Muluk mengadu kepada Allah. Nah, amalkan selagi masih hidup sebelum tidur. Jadi amal sebelum tidur kita itu tutup dengan baca surah Al-Mulk. Nah itu ya. Nah adapun tadi sedekah dan seterusnya termasuk haji atau badal umroh, maka ini semua manfaat buat orang-orang yang sudah mendahuluin kita. Ya, manfaat. Nah kalau kita bisa umroh sendiri, ya, maka kita bisa membadalkan orang-orang yang sudah mendahuluin kita, siapapun mereka. Bibi kita, paman kita. Ya, jadi umroh itu bukan sekali, boleh dilakukan berkali-kali di dalam waktu sekali berangkat. Nah, orang-orang Wahabi, ya, tahu Wahabi ya, orang-orang Selape itu kata mereka umroh itu sekali itu aja, tidak ada tuh umroh berkali-kali. Nah ini tidak paham tadi. Ya, umroh itu bisa kita lakukan berkali-kali, asal tadi ihramnya itu dilakukan di mikotnya, kan begitu. Ya. Umroh itu dilakukan dengan diawali dengan niat ihram. Di mana? Di mikotnya. Ada mikot namanya mikot makan. Nah kalau kita yang sudah sampai di Mekah, selesai kita melaksanakan umroh, kemudian besok kita mau umroh lagi, maka kita mesti keluar dari batas haram namanya. Ya, keluar dari batas haram. Ya, di mana? Di Masjid Aisyah, di Tan'im. Nah, keluar kita ke Tan'im. Nah, di Tan'im di Masjid Aisyah itulah ya kita niat ihram. Jadi ihram itu niatnya, bukan soal bajunya. Ya, niat ihram di situ. Nah, baru dari situ kita masuk lagi ke kota
Makkah. Masuk ke tanah haram, baru kita melaksanakan yang namanya tawaf. Nah, ma'asyiral hadirin, itu yang kita pahami. Begitulah ulama kita. Jadi umroh itu bisa dilakukan berkali-kali. Nah, bagi yang minat untuk ikut umroh, insya Allah bulan Oktober, ya, bareng-bareng kita umroh. Ya, ada brosurnya. Nah, ini. Ya, silakan melalui apa nih? Cahaya Hati. Ya, tanggal 17 Oktober kalau nggak salah. Nah, 17 Oktober keberangkatannya. Ya, bareng-bareng kita sholawatan di sana. Nah, itu diantaranya nanti ada pembacaan sirah Nabi. Ya, kita sambil kita umroh, kita kepengen lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bareng-bareng insyaallah. Tafadhol yang mau ikut, ya. Apalagi ada kemudahan sekarang ini 5 juta bisa umroh. No, Habib ini berdagang nih kayak di masjid. Enggak, anak enggak berdagang, anak ngajak umroh. Berdagang itu ada transaksi enggak sekarang? Enggak ada. Anak ngajak antum umroh kalau mau bareng-bareng, dan ada kemudahan, ya, dengan 5 juta bisa berangkat, kan begitu. Terus bagaimana sisanya? Ya dicicil. Nyicil motor bisa kok, nyicil buat ibadah enggak bisa, kan begitu. Nah, kalau meninggal bagaimana, Beb? Kalau meninggal lunas, kata orang nih. Kalau meninggal lunas, ya, kerjasamanya dengan Bank Syariah Kepri, Bank Syariah Riau, ya. Kalau meninggal lunas, kalau meninggal lunas tidak ada masalah. Yang payah itu kalau meninggal masih nanggung utang. Ya, jangan. Tapi kalau meninggal lunas, ya akhir berangkat berarti mudah, kan begitu. Ya, jangan pula berharap meninggal. Ya, lunasin dulu utang itu baru insyaallah ya, minta dimeninggalkan, kan begitu, ya. Aku pergilah umroh, mudah-mudahan meninggal di sana. Akhir bagus. Ya, minta meninggal di Madinah itu baik. Ya, itu harusnya cita-cita kita, meninggal di Madinah. Aku pengen dikubur di Madinah. Boleh. Ya Allah, matikan aku di kota Madinah, boleh nggak? Boleh, berdoa begitu. Tapi kebanyakan kita nggak mau, kan, mau mati di sini aja. Nggak apa-apa, mati di sana tuh lebih bagus. Kenapa takut mati? Ya, meninggal di Madinah itu cita-cita orang-orang soleh. Soal nanti diziarahin atau enggak tidak penting. Yang penting masih dikirimin baca Quran, kirimin sedekah, sampai. Sampai. Nah, ini saja, ya. Ada lagi? Tidak ada, ya? Udah siang, ya? Ya, akhir. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.